ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon.
Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah,
maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa, mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa, mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan.
Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula.
Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula.
Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. 3. 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. 5. Afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. 6. Cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta Hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. 3. 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. 5. Afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula.
Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa, mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanu Limarbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa, mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanu Limarbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanu Limarbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanu Limarbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. 3. 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. 5. Afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. 6. Cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. 3. 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. 3. 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. 5. Afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa, mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. 6. Cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. 3. 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua praksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas, sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar.
Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, dua saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. Dua ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Arif. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli.
Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak,
sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi. Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di sidang PN Jakarta Selatan 26 November 2024. Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhan, menolak pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan Selasa 26 November 2024, kata Hakim Tumpanuli. Putusan sidang pra peradilan Tom Lembong digelar Selasa 26 November. Kuasa hukum Tom ungkap 5 dalil Kejagung yang tak terbukti dan telah terjadi kebohongan. 1. Surplus gula 2015-2016 tak terbukti alias bohong. Kejagung menyatakan tahun 2015-2016 surplus gula, padahal data BPS menunjukkan Indonesia paceklik gula. Indonesia mengalami defisit gula dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga keputusan Tom bukan tindak pidana karena mengatasi defisit gula, ujar Ari. 2. Dalil pemenuhan gula kristal putih harus impor langsung lewat BUMN tidak benar. Saksi ahli mengatakan pemenuhan defisit gula GPK bisa melalui produksi gula kristal atau GKM untuk menjadi GPK di pabrik rafinasi, dan terbukti bermanfaat meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan menghemat devisa negara, kata Ari. Ketiga, 2 saksi ahli Kejagung diduga melakukan plagiat keterangan. 2 ahli Kejagung di pra-peradilan melakukan tindak plagiasi dalam keterangan tertulis. Memalukan, jaksa mestinya tahu sebab alat bukti sebelum disampaikan ke pengadilan diperiksa lebih dahulu, sehingga tindakan plagiasi oleh ahli yang diajukan unsur itu adalah unsur kesengajaan, ujar Ari. 4. Kriminalisasi dalam politisasi.
Meski jaksa membantah, namun bukti soal politisasi sangat jelas sebab Komisi 3 DPR RI mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat dengar pendapat. Hampir semua fraksi mempertanyakan mengenai proses penanganan perkara itu melanggar due process of law karena tidak ada alat bukti, ujarnya. Kelima, afirmasi Jokowi minta periksa Gobel hingga Zulhas yang juga impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan tiap kebijakan Tom selalu diafirmasi ke Jokowi, sehingga ia meminta jika ini salah, maka Menteri Perdagangan lainnya juga mesti diperiksa mulai dari Gobel hingga Zulhas yang impor gula. Keenam, cerita istri Tom Lembong. Istri Tom Lembong mengatakan suaminya selalu berdedikasi untuk rakyat banyak, sejalan dengan visi Jokowi, sehingga impor gula itu memang dikomunikasikan. Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan kebaikan juga masyarakat luas, ujar. Sementara Jaksa Zulkifli menyatakan dalil-dalil pemohon tak dapat diterima dan absurd, sehingga ia meminta hakim pra-peradilan menolak permohonan pemohon. Perjuangan Tom Lembong terhenti. Ia sah menjadi tersangka importasi gula. Gugatan pra-peradilan